Baik teman-teman sekalian, semangat pagi. Semoga teman-teman sekalian sehat dan terus sukses ya dalam turut serta membangun keluarga Indonesia. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya ingin informasikan tentang penyelenggaraan pelatihan teknis pendampingan makan bergizi dan edukasi pola konsumsi pangan sehat bagi keluarga yang akan diselenggarakan UPT Palidiklat Kabupaten Banyumas di bulan Agustus 2026 ini. Pelatihan ini, teman-teman sekalian, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola program makan bergizi gratis ya, MBG teman sekalian. Dan di dalam Perpres 115 itu peran penyuluh KB, PLKB, petugas lapangan ya. Kemudian peran TPK itu diatur cukup dominan teman-teman sekalian supaya bisa berpartisipasi dalam pengelolaan makan bergizi bagi keluarga. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah tentang siapa peserta yang ikut atau diundang dalam pelatihan ini. Pesertanya adalah penyuluh keluarga berencana dan jabatan fungsional PLKB ya teman-teman untuk pelatihan teknis ini. Dan kriterianya adalah memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan di lapangan. Kemudian teman-teman sekalian, untuk penyelenggaraannya kita akan lihat gambarnya teman-teman sekalian ya. Terlihat nih di bulan Agustus ini kita akan beruntun mulai tanggal 10 ada kick off secara nasional ya. Ada di beberapa UPT ya dan Pusbang SDM itu kick off-nya kita mulai tanggal 10. Kemudian gelombang 1 itu tanggal 11 terlihat ya, gelombang 2 tanggal 12, gelombang 3 tanggal 13 sampai tanggal 31 itu gelombang 9 teman-teman sekalian. Satu gelombang atau di hari itu maksudnya adalah di hari kita melakukan pembelajaran secara Zoom meeting ya, secara langsung tatap maya teman-teman sekalian. Ini tanggal ya, tanggal pelaksanaan pelatihan yang kita akan gunakan platform Zoom meeting. Nah, kemudian teman-teman di gelombang tersebut ini minggu di bulan Agustus ya teman-teman ya, ada 4 minggu kita pakai semua teman-teman sekalian. Di minggu kedua misalnya besok tanggal 11 ya, hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 11, 12, 13 itu berarti minggu depan ada 3 gelombang. Gelombang pertama adalah angkatan 76 sampai 79. Kemudian gelombang kedua tanggal 12 Agustus itu angkatan 80 sampai 83. Kemudian di gelombang 3, 13 Agustus itu angkatan 84 sampai angkatan 87. Nah, teman-teman dari Kalimantan Selatan itu nanti akan ada di gelombang 76 sampai 84 teman-teman sekalian. Ya, buat teman-teman dari Kalimantan Selatan nanti akan mengikuti pelatihan di hari Selasa dan Rabu dan Kamis ya, ada satu angkatan di hari Kamis. Itu untuk Kalimantan Selatan. Selebihnya gelombang 85 sampai gelombang 3, 4, 5 ya, tanggalnya itu 18, 19, 20, 26, 27 dan 31 Agustus itu pesertanya adalah Sulawesi Selatan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi pelatihan teknis di UPT Palidiklat KKB Banyumas ini itu akan mengundang peserta dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Oke teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana penyelenggaraannya teman sekalian? Teman-teman akan nanti akan ikuti ya. Yang pertama yang di warna merah ini teman sekalian ya. Ini teman-teman peserta akan belajar mandiri ya, dengan fasilitas Google Site yang nanti linknya akan dibagikan oleh panitia. Berapa lama belajar mandiri? Itu 5 hari teman-teman sekalian. Kemudian setelah berarti tanggal 5 sampai tanggal 10 ya untuk gelombang pertama tuh. Jadi untuk belajar mandirinya. Kemudian gelombang 2-nya belajar mandirinya kapan? Sama saja, dimulai tanggal 5 sudah akses
untuk belajar mandiri di Google Site yang nanti linknya akan dibagikan. Jadi semua angkatan itu nanti bisa belajar mandiri mulai tanggal 5 Agustus. Nah, kemudian teman-teman setelah belajar mandiri, teman-teman akan belajar bersama kami ya melalui platform Zoom Meeting. Kita bisa ketemu langsung ya melalui Zoom Meeting, teman-teman, di warna yang hijau ini tadi ya, teman-teman sekalian ya. Itu satu hari di tanggal 11 misalnya, itu nanti terdiri dari 4 angkatan. Kalau satu angkatan 40 berarti ada 160 orang ya teman-teman ya. Kita akan belajar bersama, tapi nanti kita akan bagi di Zoom Meeting itu kita akan bagi menjadi 4 kelas, satu kelas satu angkatan. Berikutnya teman-teman sekalian adalah peserta setelah tanggal 11 ya, setelah pelaksanaan Zoom Meeting itu tatap muka langsung ya melalui Zoom Meeting itu, nanti berikutnya, hari berikutnya atau H+1 adalah teman-teman harus mengakses si Bima ya di sana untuk mengikuti post-test, karena post-testnya menggunakan e-learning si Bima ya, e-learningnya BKKBN Kemilubangga. Makanya teman-teman ya, tapi mohon maaf belum bisa langsung dapat sertifikat ya di hari itu, karena nanti akan kami sandingkan dulu dengan hasil evaluasi di kehadiran teman-teman sekalian. Jadi nanti di kehadiran juga teman-teman akan dinilai melalui presensi. Nah, teman-teman disitulah teman-teman nanti diminta di hari Zoom Meeting itu teman-teman akan mengisi kehadiran 3 kali teman-teman sekalian ya. Di pagi hari, kemudian di pagi hari itu ketika kelas bersama, kemudian setelah masuk breakout room nanti teman-teman juga akan melakukan presensi 2 kali ya. Jadi seluruhnya ada 3 kali presensi, nanti akan disampaikan, diingatkan lagi oleh teman-teman panitia. Dan teman-teman setelah mengikuti post-test di Sibima ya, nanti teman-teman menunggu kami dari penyelenggara itu melakukan rapat kelulusan ya. Kami akan menyandingkan tuh nilai post-test, nilai kehadiran ya, yang bobotnya itu cukup tinggi teman-teman sekalian. Untuk post-test 70% dan untuk kehadiran 30%. Nah, itu setelah itu baru teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, mengunduh sertifikat di Sibima. Begitu ya teman-teman untuk penyelenggaraannya. Jadi teman-teman sebelum Zoom Meeting teman-teman punya waktu yang gelombang pertama itu 5 hari untuk belajar mandiri. Kalau gelombang berikutnya diuntungkan tuh teman-teman, karena sejak tanggal 5 sudah bisa mengakses Google Site untuk belajar mandiri. Kemudian teman-teman sekalian berikutnya, mungkin saya hanya ingin teman-teman punya niat ya, karena ini nanti teman-teman akan menindaklanjutinya dengan melakukan orientasi kepada TPK teman-teman sekalian. Jadi selepas mengikuti pelatihan teknis pendampingan makan bergizi dan edukasi pola konsumsi makan sehat, teman-teman akan melakukan atau mendampingi TPK ya melalui kegiatan orientasi yang akan dijadwalkan kemudian. Begitu teman-teman sekalian, sekilas info tentang pelatihan teknis pendampingan makan bergizi dan edukasi pola konsumsi pangan sehat ya teman-teman, yang nantinya kalau ini bisa sesuai harapan, teman-teman akan membantu keluarga-keluarga menerima pendampingan dari TPK dengan lebih baik lagi. Saya kira itu salam dari Banyumas ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu dan terus berada di jajaran pembangunan keluarga dan kependudukan ya, program kependudukan di tanah air. Baik, terima kasih teman sekalian. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.